Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Nur semua? Oke, alhamdulillah sehat kan nak? Tentunya udah melaksanakan sholat zuhur dan makan siang. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran sains ya, atau IPA. Minggu kemarin kita udah mempelajari tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk anak-anak Miss, terima kasih udah mengumpulkan tugasnya nak ya. Yang alhamdulillah mendapatkan nilai yang bagus-bagus. Untuk anak-anak Miss yang belum mengumpulkan tugas, Miss tunggu minggu ini terakhir nak pengumpulan tugas. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, maka tidak ada nanti nilai untuk rapot. Dikerjakan ya nak ya, dan langsung diantar ke sekolah. Oke, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan ini akan satu persatu Miss jelaskan, yaitu yang pertama perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ini pada hewan melibatkan induk jantan dan induk betina. Artinya terjadi ketika sel telur dari hewan betina bertemu dengan sel sperma hewan jantan melalui proses perkawinan. Di dalam proses perkawinan perkembangbiakan tersebut dia menghasilkan anak ya, atau embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Nah, di perkembangbiakan secara generatif ini terbagi atas 3, yaitu secara ovipar atau bertelur, secara vivipar atau melahirkan, atau secara ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus melahirkan. Nah, Miss jelaskan tentang ovipar, yaitu bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan hewan ovipar. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina sehingga dibungkus oleh cangkang yang keras. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain yaitu contohnya seperti ikan, katak, cecak, dan burung. Nah, ini dia nak ya. Ini yang dikatakan embrio tadi nak, ini yang dikatakan embrio pada burung, manusia juga. Nah, ini burung laut. Burung laut ini berkembang biak dengan bertelur. Embrio burung tumbuh dan berkembang di dalam telur, ini dia nak. Nah, ini ya. Oke, nanti setelah masuk kita seperti biasa, insya Allah jika ada waktu kita untuk menjelaskan tentang perkembangbiakan ini, maka Miss Nur akan menjelaskan lebih ini ya nak ya, lebih sempurna. Oke. Burung yang telah bertelur akan mengalami atau akan mengerami telurnya hingga menetas karena telur membutuhkan suhu hangat agar embrio di dalamnya tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke. Lanjut kita tentang vivipar. Vivipar itu melahirkan. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut juga hewan vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Pasti anak-anak sudah tahu kan ciri khusus hewan mamalia, memiliki kelenjar susu. Nah ya, itu khususnya itu yang utama, memiliki kelenjar susu dan memiliki daun telinga.
Di dalam rahim, embrio akan mendapatkan makanan hingga siap untuk dilahirkan. Ya. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan melahirkan antara lain kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, kambing, gajah, paus, dan lumba-lumba. Nah, ini dia embrio pada anak gajah. Ini anak ya. Itu jelas. Gajah berkembang biak dengan melahirkan. Embrio gajah tumbuh dan berkembang di dalam rahim gajah betina. Seperti manusia juga ya nak ya. Anak berkembang biak di dalam rahim ibunya. Oke, kita masuk ke ovovivipar atau hewan bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan hewan ovovivipar. Ovovivipar. Embrio hewan ovovivipar dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan akan dikeluarkan dari tubuh induk betinanya seperti melahirkan. Hewan juga memiliki jangka waktu ya nak ya. Bukan berarti dia udah bertahan beberapa lama di dalam perut langsung melahirkan, enggak nak, dia ada juga waktu-waktunya. Contohnya seperti ayam. Ayam itu dia dalam waktu 2 minggu dieramkan. Nah, setelah dieramkan maka ada waktu prosesnya akan menetas setelah itu. Ini anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan, seperti manusia juga ya nak ya. Sebelum dilahirkan, anak akan di dalam rahim ibunya. Perbedaan antara hewan vivipar dan ovovivipar adalah pada hewan vivipar embrio akan mendapat makanan dari induknya. Sedangkan pada hewan ovovivipar embrio tidak mendapat makanan dari induknya, tetapi dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Ulangi, embrio tidak mendapatkan makanan dari induknya tetapi dapat dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Hewan yang termasuk ovovivipar antara lain contohnya seperti bao. Contohnya seperti ular boa. Boa mis. Ular boa. Apa itu ya boa? Boa itu genus ular besar yang tidak berbisa. Ya, ada ular yang berbisa, ada juga ular yang tidak berbisa. Itu tadi contohnya ular boa. Ikan hiu. Nah, ikan hiu macan. Ikan hiu macan gitu ya. Beberapa jenis kadal dan kuda laut. Tahu ini enak ya? Ikan hiu. Hampir sama seperti gajah. Nah, embrio anaknya ada di dalam rahim. Oke. Next kita masuk ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, jikalau ada anak-anak Miss Nur yang ingin bertanya di perkembangbiakan hewan secara generatif ini, nanti silakan bertanya di kolom komentar ya nak ya. Oke. Masuk kita ke bagian perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk. Artinya, perkembangbiakan untuk menghasilkan induk baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan.
atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak bertulang belakang, serta hewan yang memiliki sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah sederhana. Contohnya, misalnya ada hewan tingkat rendah itu atau hydra. Apa itu hydra? Apa itu hydra, Miss? Hydra itu ya itulah genus, genus atau marga. Bukan hanya kita manusia aja ya nak ya memiliki marga, hewan juga. Salah satu bentuknya yaitu pengelompokan dalam klasifikasi makhluk hidup yang secara tingkatnya yang di atas spesies tetapi lebih rendah daripada familia. Miss ulangi, hydra itu yaitu genus atau marga yang salah satu bentuk pengelompokan dalam klasifikasi makhluk hidup yang secara tingkatnya di atas spesies itu jenis, tetapi lebih rendah daripada familia. Itu ada cacing, ada tumbuhan spons dan ubur-ubur. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dapat dilakukan dengan fragmentasi dan pembentukan tugas. Fragmentasi itu adalah perkembangbiakan pada hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Di sini juga Miss jelaskan fragmentasi itu adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning. Cloning itu apa, Miss? Cloning itu adalah proses reproduksi aseksual yang biasa terjadi di alam dan dialami oleh bakteri. Contohnya yaitu serangga dan tumbuhan. Di dalam organisasi memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Contohnya fragmentasi pada planaria atau cacing planaria. Berikutnya pembentukan tunas. Pembentukan tunas. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara tunas yaitu hydra dan ubur-ubur. Di sini Miss jelaskan pembentukan tunas itu artinya bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Contohnya itu pohon pisang. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang biak menjadi individu dewasa. Juga contohnya juga ada pada pohon pisang ya. Sampai di sini penjelasan materi perkembangbiakan pada hewan yang sampaikan. Jikalau ada anak-anak Miss Nur yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar ya. Hanya sampai di sini materi penjelasan dari Miss Nur. Miss harapkan anak-anak Miss Nur tetap fokus dalam pembelajaran daring kita dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Di sini Miss Nur tidak memberikan latihan ya nak ya. Di sini Miss Nur juga ingin anak-anak Miss Nur mendengarkan penjelasan dari Miss. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya ya. Tetap jaga kebersihan, kesehatan, jangan tidak melaksanakan sholat, tetap hafalannya dijaga ya nak ya. Sampai di sini billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.